Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Niar, dan pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang salah satu materi pelajaran matematika, yaitu SPLDV. Nah, sebelum kita mempelajari tentang SPLDV, kita akan menjelaskan tentang persamaan linear dua variabel. Dan setelah kita mempelajari materi ini, tujuan yang kita harapkan untuk tercapai adalah yang pertama, siswa dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Dan tujuan yang kedua, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan metode substitusi, eliminasi substitusi, dan yang terakhir adalah grafik. Untuk pengertian sendiri, persamaan linear adalah himpunan beberapa persamaan linear yang terkait dengan koefisien persamaan itu, dan koefisien itu sendiri adalah bilangan real. Pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan dua variabel. Nah, persamaan linear tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dan SPLDV itu adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel. Selanjutnya adalah bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel X dan Y. Jadi X dan Y ini hanya permisalan dari dua variabel, boleh R dan S atau P dan Q. Bebas, yang penting adalah dua variabel yang berbeda. Nah, di sini ada satu persamaan dan dua persamaan. Yang pertama adalah A1X plus B1Y sama dengan C1, dan yang kedua adalah A2X B2Y sama dengan C2. Nah, A, B, C pada persamaan ini adalah bilangan real. Sedangkan A dan B itu tidak boleh nilai 0. Sedangkan untuk C sendiri itu diperbolehkan nilai 0. Selanjutnya adalah cara menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Yaitu yang pertama adalah metode substitusi, kedua eliminasi, ketiga eliminasi dan substitusi, dan terakhir adalah grafik. Nah, untuk yang pertama adalah metode substitusi. Pengertiannya sendiri adalah metode yang dilakukan dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Makanya, pilih satu persamaan, kemudian dia nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Dan yang kedua ada substitusikan X atau Y pada langkah persamaan lain. Untuk contoh soalnya sendiri, kita diberi dua bilangan bulat positif. Bilangan pertama sama dengan 7 kali bilangan kedua setelah ditambah 2. Jadi bilangan pertama itu sama dengan 7 kalinya bilangan kedua setelah ditambah 2. Bilangan kedua sama dengan bilangan pertama dikurangi 6. Kemudian diakarkan. Tentukan bilangan tersebut. Nah, misalkan bilangan pertama itu adalah X, sedangkan bilangan kedua adalah Y. Nah, sedangkan dari soal tersebut adalah bilangan pertama adalah 7 kali bilangan kedua setelah ditambah 2. Jadi, bilangan kedua itu sendiri ditambahkan 2 terlebih dahulu, lalu dikalikan 7. Dan maka hasilnya kita bisa dijabarkan 7Y tambah 14. Nah, untuk persamaan yang kedua adalah bilangan kedua adalah bilangan pertama dikurangi 6 dan diakarkan, maka akan seperti ini. Nah, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 atau sebaliknya boleh
yang mana aja. Nah, kita akan mengambil Y, yaitu persamaan kedua. Pada persamaan kedua, maka X-nya tersebut diganti oleh persamaan yang pertama. Jadi, kita akan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, maka akan didapatkan Y sama dengan akar 7Y tambah 8. Lalu, kedua ruas akan dikuadratkan, yaitu Y kuadrat sama dengan 7Y plus 8. Hasilnya akan seperti ini. Lalu, dapat disederhanakan atau mencari akar-akarnya, maka didapatkan Y-8 dikali Y plus 1. Maka, Y didapatkan sama dengan 8 atau Y sama dengan negatif 1. Akan tetapi, Y sama dengan negatif 1 tidak memenuhi. Substitusi nilai Y ke salah satu persamaan. Maka, karena Y sama dengan negatif 1 tidak memenuhi, maka kita akan menggunakan Y sama dengan 8. Kita mengambil persamaan pertama, yaitu X sama dengan 7Y plus 14. Nah, kita dapatkan Y sama dengan 8 di sini, maka kita langsung masukkan di persamaan. Jadi 7 kali 8 tambah 14, maka hasilnya adalah 70. Jadi, bilangan pertama adalah 70 dan bilangan kedua adalah 8. Karena X adalah bilangan pertama, maka 70, dan bilangan kedua dapat kita lihat di sini tadi adalah 8. Yang kedua, metode eliminasi. Metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel, dan langkah-langkahnya adalah nilai X dicari dengan cara mengeliminasi peubah Y, sedangkan Y dicari dengan mengeliminasi peubah X. Oke, kita lihat contohnya. Contoh soal, yaitu Faiz dan Rara membeli pensil dan penghapus di toko buku yang sama. Faiz membeli 7 pensil dan 4 penghapus harga 11.200. Sedangkan Rara membeli 14 pensil dan 2 penghapus harga 18.200. Berapakah harga satu pensil dan satu penghapus? Jadi mereka sama-sama membeli pensil, sama-sama membeli penghapus, akan tetapi berbeda jumlah yang mereka beli. Oke, penyelesaiannya sendiri, kita misalkan di sini X adalah pensil dan Y adalah penghapus, agar mempermudah saat kita menghitung. Dari soal itu, kita mendapatkan dua persamaan. Dan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, di sini kita akan mengeliminasi nilai X-nya dulu. Nilai X, bagaimana cara kita menghilangkan nilai X? Yaitu, jika ini 7 dan 14, maka akar hilang. 7 itu kita kalikan 2, dan 14 ini kita kalikan 1. Maka didapatkan persamaan seperti ini. Setelah kita kalikan, maka kita akan hilangkan. Karena ini 14, X dikurangi 14X, maka akan habis. 8Y kurangi 2Y, 6Y. Dan 22.400 kurangi 18.200 itu adalah 4.200. Maka Y-nya adalah 700. Kita sudah mendapatkan nilai Y. Nah, karena tadi kita mendapatkan nilai dengan cara menghilangkan X, maka ini akan kita lakukan sebaliknya. Bagaimana cara kita menghilangkan Y? Yaitu dengan cara persamaan yang atas kita kalikan 1, dan persamaan bawah kita kalikan 2. Maka persamaan yang kita dapat adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Karena ini sama, maka kita coret dan habis 7 kurangi 28 ada 21. Nah, maka didapatkan nilai X. Jadi, harga satu pensil adalah 1.200 dan harga satu penghapus adalah 700 rupiah.
Selanjutnya adalah metode eliminasi dan substitusi gabungan. Maka metode eliminasi substitusi adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Langkahnya, salah satu variabel dicari dengan cara mengeliminasi ubah variabel lainnya. Sedangkan yang cara kedua adalah hasil variabel yang diperoleh kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan. Nah, di sini ada promo KFC Simpang 5, kita contohkan seperti itu ya. Yang pertama adalah super besar seharga 16.000, sedangkan super besar 2 seharga 26.500 dengan komposisi pasti yang berbeda. Berapakah harga masing-masing satu potong ayam dan satu mangkok nasi jika minuman gratis? Nah, yang ditanyakan adalah potongnya ayam saja dan satu mangkok nasi. Misal, ayam itu kita umpamakan X, dan nasi itu kita umpamakan sebagai Y. Maka, didapatkan persamaan 1 dan 2 seperti ini. Dan caranya adalah mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Seperti metode yang sebelumnya, maka kita hilangkan Y-nya agar mendapatkan X. Lalu, kita substitusikan X yang kita dapatkan dari eliminasi Y tadi ke dalam persamaan 2, yaitu X plus Y sama dengan 16.000. Maka didapatkan Y sama dengan 5.500. Jadi, harga satu ayam adalah 10.500, sedangkan satu mangkok nasi adalah 5.500. Nah, yang terakhir adalah metode grafik. Metode ini dapat menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, mungkin di aplikasi-aplikasi lain dapat mengimplementasikan metode grafik ini untuk SPLDV, tapi saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah-langkahnya adalah gambar persamaan yang ingin dicari, penyelesaiannya dengan cara memasukkan fungsi pada kolom input. Dan yang kedua, cara titik penyelesaian dengan cara menggunakan intersect. Nah, ada 3 kemungkinan grafik yang digambar, yaitu jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka HP atau himpunan penyelesaian memiliki satu anggota. Jika kedua garis sejajar, maka HP himpunan kosong atau ditulis tidak ada himpunan kosong, logo himpunan kosong. Dan yang ketiga adalah jika kedua garis berimpit, maka himpunan penyelesaian memiliki anggota yang tak terhingga banyaknya. Nah, selanjutnya contoh soal. Di sini ada contoh soal, carilah HP dari SPLDV berikut ini. Yang pertama adalah 2x min 3y sama dengan 7. Dan yang kedua adalah 3x plus 2y sama dengan 4. Nah, selanjutnya dengan cara menggunakan GeoGebra ini kita akan menyelesaikan SPLDV yang tadi. Nah, yang langkah pertama adalah memasukkan fungsi ke kolom input di bawah ini. Untuk persamaan yang pertama adalah 2x min 3y sama dengan 7. Maka kita enter. Maka persamaan fungsi yang pertama adalah garis ini. Nah, berada di 3,5 dan di atas dari negatif 2,5. Dan untuk fungsi yang kedua kita input lagi di kolom bawah ini. Fungsi yang kedua adalah 3x plus 2y sama dengan 4. Maka kita enter. Nah, maka kedua garis
otomatis tergambar di lembar ini. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya adalah kita menggunakan pada kotak kedua, kita ambil intersect. Nah, kita mencari potongan dari yang pertama ke yang kedua, atau sebaliknya, maka kita akan mendapatkan titik A, yaitu 2, min 1. Nah, titik A ini dapat kita ubah namanya, maka ini adalah HP atau himpunan penyelesaian seperti ini, berada di titik ini, yaitu 2, min 1. Sekian penjelasan dari saya tentang apa itu SPLDV dan bagaimana cara menyelesaikan soal SPLDV. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.